Sirida dan Bulognya, pemanis kata selamat datang. Awal bismillah, buka agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Dumai selaku Ketua Badan Narkotika Kota, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Dumai Abdul Muhammad, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Asisten Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Direktur Eksekutif, Camat Kota Dumai, Saudara Hermanto Hadi, Konselor Narkoba, hadirin undangan yang berbahagia, burung menari hingga pintu Mas Sulaiman, selamat datang peserta seminar sehari. Semoga senang dan dapat berdoa. Pembukaan seminar bahaya penyalahgunaan narkoba dengan tema keluarga harmonis mencegah anak menggunakan narkoba. Senin 2 September tahun 2013 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Direktur RSUD, Camat Kota Dumai, dan yang kami hormati Saudara Hadi selaku konselor narkoba yang bertindak sebagai Baris, guru-guru pendamping, dan yang tercinta siswa-siswi SMP dan SMA Kota Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini
dalam rangka seminar pelajar dengan tema Keluarga Harmonis Mencegah Anak Menggunakan Narkoba. Tak lupa selawat beriring salam bisa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini dilatar belakangi dengan semakin meningkatnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, khususnya di Kota Dumai. Saat ini, kondisi sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia tidak hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk memproduksi barang haram tersebut. Sekitar 2,2% lebih dari 4 juta orang Indonesia pernah mencoba bahkan menjadi pecandu narkoba. Sebuah survei menunjukkan pada tahun 2011, 10% pelajar atau mahasiswa pernah menggunakan narkoba dan menjadi pecandu narkoba. Menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, para remaja adalah kelompok yang paling rawan menggunakan narkoba. Ini dikarenakan remaja adalah individu yang mempunyai sifat ingin tahu dan berani mengambil risiko. Sifat-sifat remaja tersebut juga didorong oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa berasal dari sekolah, lingkungan sekitar, dan yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Hasil survei membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki sejarah kekerasan dalam rumah tangga, dibesarkan dari keluarga yang broken home, dan memiliki masalah perceraian orang tua, stres ataupun depresi, dan memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, dan merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan. Masalah ketidakharmonisan keluarga dan merasa terbuang dari keluarga dapat membangkitkan perannya anak melarikan diri ke jalur nekat, salah satunya menggunakan narkoba. Pengaruh buruk yang menjerumuskan anak ke penggunaan narkoba dari teman-teman para remaja, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, sebenarnya dapat dicegah bila sejak dini orang tua dan anak menjalin hubungan harmonis dalam komunikasi yang baik. Tema seminar ini adalah keluarga harmonis mencegah anak menggunakan narkoba. Tujuan melalui seminar ini diharapkan menekan angka pengguna dan pecandu narkoba di kalangan pelajar dan terciptanya keluarga yang harmonis menuju keluarga yang berkualitas, bebas dari masing-masing sekolah yang berjumlah 415 orang. Narasumber kegiatan ini terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Dumai, yaitu Ibu Eko Sima AKB TF Tagaul SK. Kemudian Saudara Hermanto Habib selaku konselor narkoba. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 September 2013 bertempat di Pendopo Sri Bunga Tanjung, Dumai. Pembiayaan dalam kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kota Dumai tahun anggaran 2013. Demikian laporan Ketua Panitia kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami memintakan pada kesediaan Bapak Wali Kota Dumai untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Narkotika Kota Dumai. Kepada Bapak Dr. Hidayat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.
Bapak Wali Kota Dumai, yang termasuk rekan-rekan pimpinan Jalan Dumai, yang terhormati Kepala Dinas Kantor Camat Kota Dumai, kemudian yang terhormati para narasumber, kemudian anak-anak kita, adik kita yang hadir dan yang berbahagia. Tadinya kami berikan puji dan syukur kepada Allah SWT bahwa pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dalam rangka seminar keluarga harmonis mencegah anak menggunakan narkoba. Selawat dan salam terus kita sampaikan kepada junjungan besar kita dan Muhammad SAW, Allah Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, saya bersama Ketua Umum Bagian Narkotika Kota Dumai mengingatkan kepada anak kita semuanya bahwa hari ini kita semua sudah masuk di dalam era globalisasi. Dengan masuknya era globalisasi ini, otomatis adat ketimuran kita akan bergeser, adat Melayu kita juga akan bergeser. Kemudian kebiasaan-kebiasaan di dalam lingkungan kita juga akan bergeser. Inilah kenapa waktu-waktu memakai narkoba bukan semakin menurun, tetapi semakin meningkat. Harapan-harapan kita ke depan bahwa yang pertama agama, karena agama ini adalah merupakan fondasi daripada kehidupan kita bersama. Apa yang terkandung di dalam isi agama itu pasti ada larangan-larangan yang harus kita tepati. Dengan cara sekarang, agama ini hanya rutinitas, agama hanya sebagai eksploitasi politik dan sebagainya. Harapan kita ke depan bahwa memang agama itu betul-betul kita pahami sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang terkandung dalam agama. Nah, inilah adik-adik yang tercintai. Keluarga juga merupakan suatu efek samping daripada pemakaian, kemudian guru dan sebagainya. Ini fondasi kita mulai dari awal bahwa suatu keluarga ini contoh kepada masyarakat kita, memberikan contoh kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita juga tidak terjebak di dalam hal-hal yang baru. Kenapa demikian? Karena globalisasi pasti muncul, baik itu apa yang menangkap kita untuk tidak terjebak di dalam sana, yaitu pertama adalah agama. Yang kedua adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau di dalam keluarga kita, orang tua kita ada suatu pertengkaran, orang tua kita ada perkelahian, orang tua kita ada sesuatu di dalam keluarga itu, pastilah anak-anak kita semua mencari jalan keluar. Ada penangkapnya yaitu narkoba, sehingga mereka akan lari ke narkoba. Jadi pemakai narkoba itu bukanlah orang yang kaya, justru yang dicari oleh belajar narkoba itu orang-orang yang kurang mampu. Disinilah nanti dijadikan adik-adik sebagai penjual narkoba kalau ada yang sudah terkandung narkoba. Berbicara kita bersama
kepada dari semuanya, jangan sekali-kali mencoba memakai narkoba apapun bentuknya, apalagi dengan nilai dan sebagainya. Dan juga harapan kita juga, kalau belum merokok jangan sampai merokok. Kalau sudah terlanjur merokok akan berlanjut. Dan merokok itu juga sebagian kecil narkoba. Harapan kita lagi, mudah-mudahan kita tidak akan dibebaskan dari penyakit narkoba ini, karena narkoba ini juga ada hubungannya dengan pergaulan bebas kita semua. Karena kita lihat perkembangan sekarang bahwa banyak anak-anak kita di bawah umur sudah kawin dulu. Dan ini sangat memperhatikan bagi kita semuanya. Makanya anak kita dari kita jangan mencontoh hal-hal yang negatif, contohlah yang positif. Belajar yang wajib, kemudian pergunakan waktu-waktu yang senang itu yang positif, baik itu mengaji, baik itu olahraga dan sebagainya, sehingga tidak ada waktu kosong untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itulah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menekan angka pemakaian narkoba, dan mudah-mudahan dengan apa yang digunakan nanti ini bisa menjadi ilmu bagi anak kita, ilmu bagi adik kita semuanya, sehingga ke depan adik-adik semuanya bukan sebagai orang penyalahguna narkoba, tapi adik-adik semuanya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sejahtera. Mungkin yang bisa kita sebutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan oleh Bapak Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi seminar bahaya penyalahgunaan narkoba kepada Bapak Haji Khairul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati saudara wakil wali kota Dumai, juga sebagai ketua BK Kota Dumai. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan-rekan forum komunikasi daerah yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati asisten, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, kepala camat, lurah, se-Kota Dumai. Yang saya hormati narasumber yang hadir pada kesempatan yang pagi ini. Selamat datang Pak Herman Musabib, Kansler Narkoba. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping dan tetap setia bersama anak-anak mendampingi perkembangan pertumbuhan kehidupan anak-anak. Yang saya hormati tentunya pelaksana kegiatan Badan Narkoba Narkotika Kota Dumai, Ibu Dr. Azida Jajaran. Yang saya cintai anak-anakku, para siswa yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah, pada pagi pagi ini kita dapat berkumpul di pendopo ini dalam rangka acara seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba yang fokus terhadap dengan tema keluarga harmonis mencegah anak menggunakan narkoba. Kita berharap kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Amin.
Bapak Ibu adik anak-anakku yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Ibu Abida tadi, oleh Bapak Wakil Wali Kota tadi, kondisi sekarang ini sungguh sangat memprihatinkan terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Dumai dengan panjang pantai 36 km berkurang merupakan salah satu pintu gerbang masuk daripada narkoba dari seberang sana yang paling payah mengawal. Setiap hari kemungkinan ada barang-barang yang masuk dengan taktik strategik yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang tidak berdosa pun ikut menjadi korban. Taktiknya macam-macam, kadang-kadang itu Pak Kapolres, bukan dari kadang-kadang penumpang tua yang sudah pikir yang TKI pulang kampung, pulang kita, dititip barang itu di pelabuhan seberang sana, kalau sampai ke sini, kalau sampai ke sini nanti ada yang jemput pelabuhan, pikir beliau bukan apa yang boleh dan upahnya apa itu. Dan yang terhebat lagi dititip uang menurut informasi itu bukan sedikit pula uangnya. Bagi orang yang polos pemikirannya alhamdulillah banyak duit ini. Tetapi bagi orang strategik yang perlu matang sampai korban dikecokin karena polos. Dan hebatnya lagi di pelabuhan seberang sana tidak ada satupun pengawasan yang detail mengawasi barang-barang keluar. Tetapi kalau barang-barang narkoba yang masuk ke negara tetangga kita itu sebesar kuman pun akan ditangkap. Kalau sebesar pun akan ditangkap. Kalau masuk, tapi kalau keluar sebebas-bebas. Itu kalau lewat pelabuhan sendiri. Kalau kita balik dari mana misalnya, tak pernah bisa barang-barang kita dipokok. Tapi kalau datang di sensor, pakai alat yang canggih, pakai manual gitu. Tapi begitu pulang dari marga dan main sana tidak pernah diperiksa. Namun itu bebas. Nah itu kita mensinyalir bahwa salah satu sumbernya dari sana. Dan sekarang ini yang kita khawatirkan justru barang itu ada di sini misalnya sudah diproduksi di Indonesia. Ini ancaman yang besar. Tidak hanya narkoba, malah melem lagi. Itu uap sulfur yang ada di lem itu luar biasa meningkat oksigen dalam otak kita, yang bisa uap sulfur ini nanti merangsang seseorang untuk membuat sesuatu yang nekat sampai kadang-kadang bunuh diri. Ini luar biasa. Jadi saya minta kepada mereka muslimin tolong siapkan satu surat akan saya tanda-tangani kepada semua pedagang alat bangunan, khususnya yang pedagang lem, untuk berhati-hati melihat siapa calon pembeli lem dan dilarang anak-anak membeli lem. Itu aja salah satu upaya kita mencegahnya. Surati kepada semua pedagang agar tidak menjual sembarang lem kepada anak-anak khususnya, agar kita dapat mencegah penggunaan lem ini jangan sampai disalahgunakan. Rencana mau lem pipa ternyata mau lem hidung anak-anak. Itu anak-anakku yang saya sampaikan tadi, di lem itu ada namanya uap sulfur. Uap sulfur ini bisa mengisi otak dan mampu membuat nekat, mampu melawan orang tua tanpa sadar, mampu melawan bulu dengan kekuatan. Kata Pak Agus tadi, Pak Wakil, jangan coba-coba sekali. Kalau sekali coba terasa enak, nak berulang lagi memakainya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh
oleh Pak Azhar suatu ancaman perceraian di kota Dumai ini sampai dengan bulan sudah mencapai angka 1000 kakak. Kita berbeda dan hebat lagi Bapak Ibu yang berbaik. Dari 1000 kakak itu yang paling banyak adalah ibu-ibu guru yang menggugat cerai suaminya. Dulu dapat saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini, gaji ibu guru baru hanya sejuta paling late, baru lagi paling late. Nah sekarang gaji ibu guru apalagi sudah sertifikasi, wah dengan 10 sampai 12 juta besarnya. Nah sudah jadi indikator ibu guru yang tadinya bertanggung jawab apa saya itu apa aku bilang makan bumbu jadi